Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua senantiasa dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada hari ini kita masuk pada tema 6, subtema 3. Pada pertemuan kali ini, Bu Herti akan menyampaikan materi tentang pengaruh aktivitas masyarakat terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, kita akan mempelajari aktivitas ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa ya dataran rendah itu? Ya, dataran rendah merupakan dataran yang luas dan rata. Dataran rendah ini terletak pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dikenal dengan istilah aluvial, yaitu salah satu jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai. Tanah yang berada di dataran rendah ini merupakan tanah yang subur dan baik untuk bercocok tanam. Selain itu, dataran rendah memiliki area yang relatif datar sehingga membuat perpindahan masyarakat serta pengangkutan barang dan jasa menjadi lebih mudah. Dari kemudahan tersebut membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan pada bidang ekonomi, seperti menanam padi dan menangkap ikan. Petani memanfaatkan lahan yang subur di dataran rendah untuk bercocok tanam, seperti menanam padi, jagung, ketela, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa dataran rendah adalah dataran yang dekat dengan pantai, sehingga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Anak-anak, itu tadi aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan masyarakat di daerah dataran rendah. Di antaranya bertani, menjadi nelayan, kemudian menjadi pegawai kantoran, karyawan pabrik, berdagang, dan lain sebagainya. Lalu, apa ya manfaat aktivitas bertani dan nelayan terhadap masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitarnya? Ya, masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar nelayan dan petani dapat ikut menikmati hasil tangkapan nelayan dan hasil beras dari panen yang dilakukan oleh petani. Selanjutnya, bagaimana pengaruh terhadap pembangunan sosial budaya di lingkungan sekitar? Dataran rendah membuat kegiatan pembangunan dan ekonomi dapat terlaksana dengan mudah, karena akses perpindahan penduduk dan pengangkutan barang dapat dilakukan dengan transportasi dengan mudah. Yang kedua, aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi. Anak-anak, ada dataran rendah, ada juga dataran tinggi. Apakah anak-anak tahu apa ya dataran tinggi itu? Ya, dataran tinggi memiliki ketinggian yang lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi dan sedimentasi atau pengendapan material yang tertimbun material-material dan lereng gunung yang berada di sekitarnya. Aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi ini berbeda dengan aktivitas ekonomi masyarakat di dataran rendah. Masyarakat di dataran tinggi lebih cocok untuk melakukan aktivitas perkebunan dan peternakan.
Hal ini disesuaikan dengan kondisi alamnya yang berhawa sejuk yang berada di dekat dengan pegunungan. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan masyarakat secara individu atau berkelompok. Anak-anak, interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beragamnya mata pencaharian masyarakat. Kenapa? Mata pencaharian masyarakat berbeda-beda? Nah, perbedaan ini disebabkan oleh sumber daya alam di sekitarnya. Anak-anak, itu tadi materi yang dapat Bu Herti sampaikan mengenai aktivitas masyarakat terhadap pembangunan ekonomi. Jadi, aktivitas yang dilakukan masyarakat jika dapat terlaksana dengan lancar dan baik, maka ekonomi masyarakat pun meningkat. Sedangkan jika aktivitas masyarakat terhambat, maka ekonomi masyarakat juga akan mengalami penurunan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.